Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, kali ini kita akan buat ide jualan ekonomis lagi. Kita akan buat paketan lontong opor ya. Ini saya akan buat lontongnya. Ada 2 kg beras, sudah saya cuci, saya tambahkan 3 liter air. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai 1 kilo aja, perbandingannya 1 kilo beras itu airnya 1,5. Karena ini saya pakai 2 kilo, jadi airnya 3 liter. Ini kita akan aron sampai meresap ya. Nah, kalau udah kayak gini, meresap seperti ini, tinggal kalian matikan. Ini nanti bisa untuk 30 lontong. Kemudian ini daunnya sebelum saya bentuk itu saya panasin dulu. Boleh dipanasin langsung di atas kompor gitu, atau kalau misalnya nggak mau repot bisa panasin air lalu kalian masukkan ke air panas gitu ya, sebentar aja. Saya nanti akan pakai metode presto. Kalau misalnya kalian nggak ada presto, kalian boleh pakai panci biasa. Cuma kalau panci biasa itu butuh waktu 2 kali lipatnya ya. Kalau misalnya ini saya pakai presto itu sekitar 45 menit. Kalau pakai panci biasa tuh bisa makan waktu sekitar 1,5 jam supaya tanek lontongnya, jadi dia bisa tahan seharian lebih. Kalau misalnya kurang lama ya biasanya itu sehari aja udah nggak tahan. Kalau untuk 30 lontong itu untuk ukuran 2 kilo ya, itu saya pakai sekitar 2 centong peres ya. Jadi nggak penuh. Karena nanti kan ini kita akan kasih di wadah tin wall 650, jadi jangan terlalu besar-besar juga lontongnya. Untuk pelengkap sambelnya nanti saya pakai sambal goreng kentang ati. Ini ada 1,5 kg kentang dipotong dadu, lalu kalian cuci bilas sampai bening airnya ya, untuk menghilangkan getahnya supaya nanti kentangnya itu gampang garing seperti ini. Kemudian untuk ati ampelannya ini saya pakai 1 kg, saya rebus dengan salam dan juga serai, dan saya kasih tambahan garam. Direbus sebentar, paling sekitar 10-an menit gitu. Setelah itu digoreng sebentar seperti ini, baru dipotong-potong. Ini sudah jadi, sudah selesai bentuk-bentuk lontongnya. Baru saya akan presto. Airnya tuh harus menutup semua permukaan lontongnya. Tinggal ditutup kayak gini, tunggu sampai panci presto berdesis. Nah, kalau udah berdesis, ini kita akan pindah di api sedang, jangan api besar ya, di api sedang. Dan kita masak kurang lebih, kita rebus ya, kurang lebih sekitar 45 menit. Tapi apinya api sedang aja, jangan api besar. Kita akan buat bumbu opornya. Ini ada 100 ml minyak, kemudian bumbu halusnya boleh kalian cek di situ. Di blender halus ya pakai air. Kemudian ini aromatiknya ada salam, serai, laos, dan juga jahe. Tinggal kita masukkan bumbu halusnya. Usahakan di blender sampai benar-benar halus ya. Kemudian ini saya tambahkan kapulaga, saya pakai 9 biji supaya ada aromanya gitu. Kemudian ini saya tambahkan kunyit bubuk. Kalau untuk 30 porsi ya, ini saya pakai 2 sachet cukup. Saya pakai yang merek Desaku ini ya, karena menurut saya ini yang colornya atau warnanya itu paling bagus kalau misalnya dipakai buat makanan. Kuningnya tuh kuning bagus gitu. Kalau misalnya ada beberapa merek lain tuh kurang bagus menurut saya. Jadi saya pakai takarannya pakai itu. Kemudian untuk ayam suwirnya nanti, ini saya pakai 1 kg dada ayam. Posisi ayam masuk itu bumbunya udah matang ya. Nah, untuk santan itu saya pakai 2 butir kelapa parut.
Kelapanya itu yang ukuran besar, kalau ditimbang itu kelapa parutnya sekitar 1 kilo beratnya. Tinggal saya tambahkan 5 liter air, jadi nanti langsung nggak pakai perasan pertama dan kedua, jadi langsung aja tambahin air 5 liter lalu kalian peras untuk menghasilkan santan 5 liter. Karena per porsi nanti saya kasih 150 ml kuahnya ya. Jadi saya butuh 30 porsi kali 150, butuhnya 4,5 liter. Jadi nanti ini ada kelebihan dikit gitu santannya, kuah opornya. Lalu saya pindahkan di panci sendiri gitu ya, supaya dia bisa cukup untuk santannya. Tinggal kalian masukkan santannya sisanya tadi. Ini kita aduk sesekali supaya tidak pecah, dan gunakan apinya api sedang aja sambil kita matengin itunya ya, dada ayamnya tadi. Kemudian seasoning ini saya tambahkan garam, sama saya tambahkan kaldu bubuk juga. Pokoknya jangan ditinggal-tinggal ya, supaya nggak pecah santannya. Nah, kalau udah mendidih, itu kalian tunggu sebentar ya, sekitar 5 menit gitu ya, diaduk sesekali. Diaduk-aduk. Nah, tipsnya ya, kalau udah mendidih ya, kita tunggu sekitar 5-10 menit lalu matikan. Setelah api kompor mati itu diaduk konsisten kurang lebih sekitar 1-2 menit supaya santannya nggak pecah. Ini posisi udah dingin, jadi santannya tuh bener-bener bagus gitu ya. Dan ini prestonya udah 45 menit, saya matikan, ditunggu sampai uapnya keluar semua, baru prestonya bisa dibuka ya, supaya nggak bledos gitu. Dan ditunggu sampai dingin, jadi harus tunggu sampai dingin baru nanti dia akan ngeset gitu lontongnya. Kalau habis diangkat itu kan dia masih lembek ya. Kalau misalnya dia udah kena udara, udah dingin tuh dia bakal bagus gini ya. Ini pesanannya pagi, jadi saya ngerjainnya tuh malam semuanya, termasuk kuah opornya tuh saya malam. Jadi pagi tuh jam subuh gitu saya panasin lagi sampai dia mendidih, sambil diaduk sesekali gitu ya. Untuk sambal goreng kentang atinya, untuk cabenya saya rebus supaya nanti warnanya bisa lebih merah. Panaskan minyak, masukkan salam sama laos, kemudian bumbu halusnya tadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga jahe. Jahe ikut saya blender ya. Kemudian saya tambahkan gula jawa sekitar 1 sendok makan, garam dan kaldu bubuk. Ini pastikan bumbunya benar-benar matang. Tadi minyaknya saya pakai sekitar 100 ml ya. Kalau sudah matang, baru ini saya masukkan ati ampela yang sudah saya potong-potong dan saya masukkan kulkas. Ati masuk, kemudian saya tambahkan air sedikit aja, sekitar 100 ml. Kita masak sampai airnya menyusut. Baru kalau udah menyusut kalian cek rasa, kalau udah oke tinggal kalian masukkan kentang yang sudah digoreng. Kalau buat ini pagi ya, dadakan nggak apa-apa. Kalau buat sambalnya malam nggak apa-apa sih. Jadi pagi itu tinggal kalian masukin itunya ati ampela sama kentangnya. Biasanya kalau sambal goreng kentang ati itu saya ngasih tambahan santan, cuman karena ini opornya udah bersantan-santan ya, jadi ini nggak saya tambahin santan. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau untuk telurnya itu boleh direbus biasa, campurin di kuah opornya, atau boleh kalian bacem gitu ya. Untuk tin wallnya saya pakai ukuran 650 packagingnya. Untuk kuah opornya itu saya masukkan di plastik ukuran setengah kilogram. Dan jangan lupa untuk ditaburin berambang goreng di atas ayamnya dan juga di dalam kuah opornya ya. Yap, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Buat kalian yang baru juga gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.